Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hai teman-teman, kali ini kita belajar seperti biasa lagi setelah kita melaksanakan PTS ya. Hari ini kita belajar tema 4H, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku dalam muatan bahasa Indonesia ya. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kita sudah selesai belajar. Kita lanjut ke pembahasan, yaitu menjelaskan tentang teks fiksi ya. Setiap daerah di Indonesia memiliki cerita rakyat yang menjadi ciri khas daerahnya. Dan cerita rakyat adalah salah satu contoh teks fiksi ya. Kita lihat di sini makna dari teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi teks fiksi ini adalah cerita yang tidak benar ya, hanya sebuah hayalan semata ya. Nah, kemudian di sini kita belajar selanjutnya adalah unsur-unsur dalam teks fiksi. Ada apa aja? Yang pertama ada tema ya, pasti ada judul, ada temanya. Dasar cerita yang menjadi pokok terbentuknya suatu cerita. Kemudian yang kedua, unsur dalam teks fiksi ini adalah tokoh ya. Pelaku cerita atau sesuatu yang mengalami peristiwa di dalam suatu cerita. Kemudian yang ketiga ada latar ya. Latar ini adalah keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar teks fiksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat. Contohnya, lokasinya di mana terjadinya, ya, tempatnya di mana, misalnya di Bandung atau di mana, itu ada latar tempatnya, di lokasinya. Kemudian latar waktu, waktunya ada jamnya atau mungkin siang, malam ataupun sore hari. Dan yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana ini senang, gembira, atau suasananya riuh ya. Nah, kemudian yang keempat adalah amanat ya. Amanat, setiap teks fiksi pasti mempunyai hikmah, pesan, amanat ya yang terkandung di dalam sebuah cerita ya. Puisi juga sama mempunyai amanat. Teks fiksi juga mempunyai amanat atau pesan atau hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dalam sebuah cerita. Ya, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah kita mengenal macam-macam teks fiksi ya. Teman-teman bisa lihat di bukunya nanti ada, ini Bu Eva ringkas di video. Yang pertama adalah novel, cerita panjang yang mengisahkan kehidupan seseorang. Jadi kalau novel tuh lebih tebal ya dibandingkan dengan cerpen. Kemudian yang kedua, fabel. Fabel ini cerita dengan tokoh binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Contohnya cerita kancil dan buaya. Pasti teman-teman sering lihat ya. Kemudian yang ketiga, komik. Komik ini adalah cerita bergambar ya. Siapa yang senang baca komik pasti tahu ya. Karena komik ini biasanya ada gambar-gambar, kemudian di atas gambar itu pasti ada lingkaran, di dalamnya ada cerita atau bacaan ya, itu disebutnya komik. Jadi dia itu lebih kepada gambar. Jadi bacaannya agak sedikit ya. Kemudian yang keempat adalah dongeng. Cerita hayalan tentang kejadian pada zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikan ya. Cerita dongeng juga terinspirasi dari suatu peristiwa. Banyak teman-teman dongeng ya. Kemudian selanjutnya macam-macam teksnya yang kelima adalah tentang cerpen ya, cerita pendek, cerita tentang peristiwa yang dikisahkan secara singkat dibandingkan novel tadi lebih panjang ya teman-teman. Kalau cerpen lebih pendek, dia kurang dari 10.000 kata. Namanya cerpen, cerita
pendek. Kemudian yang ketujuh adalah cerita bersambung. Cerita yang dimuat sebagian demi sebagian secara berurut-urut di dalam suatu kabar atau majalah. Jadi contohnya misal kalau dahulu kalau teman-teman kecil ada majalah ya, majalah Bobo misalnya. Ada cerita sedikit cetakan pertama misalkan Bobo pertama cerita tentang si kancil. Nah, itu akan bersambung ceritanya di cetakan kedua ya, itu namanya cerita bersambung. Kemudian yang kedelapan adalah cerita silat ya, persilatan. Cerita dengan latar belakang dunia persilatan. Contohnya pasti teman-teman tahu nih kayak Wiro Sableng ya, Kapak 212. Nah, itu salah satu contoh teks fiksi ya. Teman-teman sudah tahu macam-macam teks fiksinya. Kemudian di sini kita belajar tentang menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita fiksi ya. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Tanpa tokoh, alur cerita tidak akan pernah sampai pada bagian akhir cerita. Jadi tokoh ini sangat penting ya teman-teman. Nah, tokoh ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama tokoh utama, yang kedua tokoh tambahan, dan yang ketiga tokoh latar. Apa itu tokoh utama? Tokoh utama yaitu tokoh yang amat potensial untuk menggerakkan alur cerita. Jadi dia lebih menonjol dalam sebuah cerita tersebut. Itu tokoh utama. Kemudian yang kedua, ini maksud dengan tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap alur cerita. Jadi dia tidak terlalu berpengaruh dibandingkan dengan tokoh utama. Kemudian yang ketiga adalah tokoh latar. Nah, tokoh latar ini sama sekali tidak ada pengaruh, hanya pemanis ya. Kalaupun dia tidak ada, tidak berpengaruh ya. Pemanis terhadap alur cerita tersebut karena tidak ada pengaruhnya dibandingkan dengan tokoh utama ya teman-teman ya. Nah, kemudian adalah teman-teman mengerjakan tugas halaman 34. Nanti di situ ada cerita yang teman-teman harus baca, kemudian diisi ya pertanyaannya dari nomor 1 sampai 4 ya. Mohon maaf jika Bu Eva terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.